Assalamualaikum, halo Pioners, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ada sebuah informasi lagi nih dari Pi One News TV, yang mana info terbaru dari dalam maupun luar negeri terupdate dan terpercaya seputar Pi Network ya. Dan di sini untuk keterangannya harus dibaca. PHD Mainnet akan hadir Pi Network ya. Oke, apakah ini akan menjelaskan secara detail terkait kepastian Open Mainnet? Mari kita simak sama-sama. Jangan di skip videonya. Dan sebelum saya melanjutkan, seperti biasa yang belum tekan tombol like dan subscribe, silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Terima kasih atas partisipasinya, dan mari kita akan langsung saja lanjut ke penjelasannya. Oke. Harus dibaca. PHD, Mainnet akan hadir. Pi Network. 4 tahun sudah kita nantikan, dan tahun 2022 akan segera berakhir. Agaknya, banyak orang yang tidak sabar menunggu dokter mengumumkan waktu mainnet. Tak heran, dokter akan mengumumkan waktu main network bulan ini. Seharusnya tanggal 28 Juni tahun 2023. Lagi pula, dokter menjalani hari-hari seperti ini dengan sangat serius. 1. Bahkan jika main net dimulai, itu adalah awal yang sebenarnya bagi kami, terutama bagi kami pribadi. Banyak orang yang tidak bisa menahan amarahnya, akan menghabiskan banyak uang saat pertama kali menguasai internet, sehingga mereka akan segera kehilangan segalanya. Ada banyak orang seperti itu. Apalagi, terlalu banyak orang yang belum mengetahui apa yang telah mereka lakukan sampai sekarang, mereka hanya menyala dalam keadaan linglung. Saya biasanya tidak mengerti dan belajar, dan saya tidak mengetahui banyak operasi dasar dengan baik. Dalam hal kesadaran, ini mengarah pada kurangnya kognisi, yang mengarah pada kemungkinan kehilangan terlalu banyak setiap saat karena kurangnya pemahaman seseorang. Keinginan orang datang bersama mereka, dan sulit bagi banyak orang untuk mengendalikannya. Ini adalah sifat manusia. Juga, banyak dari kita yang terlalu terburu-buru. Cemas untuk barter, ingin berpartisipasi dalam ekologi. Seperti yang diketahui semua orang, setelah tahap pertama dan partisipasi ekologis, ternyata tidak banyak berpengaruh. Tentu saja, bukan berarti tidak berpengaruh, setidaknya bisa membuat Anda sedikit demi sedikit memahami ekologi, itu hal yang baik. Namun, ingatlah untuk mengetahui sejauh mana melakukannya, dan jangan terlalu terobsesi. 2. Kita harus terus belajar untuk membenahi struktur kita. Sampai saat ini saya masih merasa struktur saya kurang tinggi. Kita sering membicarakan polanya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahaminya. Mungkin, beginilah cara menggambarkan pola itu dalam satu kalimat. Berdiri di kaki gunung dan melihat ke bawah, ada sampah di mana-mana. Berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah, Anda bisa melihat panorama yang indah. Pemandangan. Benar bahwa ketinggian menentukan kedalaman, dan pola menentukan akhir. Belajar itu seperti membiarkan kita mendaki ke puncak gunung, di mana kita bisa melihat gunung-gunung itu. Semakin tinggi cakrawala, semakin banyak hal yang Anda lihat dan lebarnya berbeda. Menjadi kaya itu mudah. Itu sebabnya, kami sering berkata, biarkan semua orang memperhatikan hal ini. Apalagi di masa depan Web 3 ekologi, akan ada banyak ekologi, mungkin kita harus melihat perkembangan dan kemajuannya dari perspektif gambaran besar. Lagi pula, banyak hal yang tidak sempurna pada awalnya. Orang-orang dengan gambaran besar dalam pikiran tidak kehilangan diri mereka sendiri untuk keuntungan kecil. Menjaga rasa proporsional di depan semua makhluk hidup, dan toleran serta murah hati antara langit dan bumi. Mungkin kita semua harus melakukan hal yang sama. Mainnet akan segera hadir, kita tunggu dan lihat.
Era Web 3 telah dimulai, mari kita selangkah lebih maju dari yang lain. Yang paling ditakuti orang dalam hidup bukanlah kemiskinan, melainkan terlalu banyak keinginan. Tidak mau puas dengan status quo tetapi menghindari rasa sakit, berfantasi tentang masa depan tetapi menipu diri sendiri dan orang lain, menghabiskan waktu dan menghabiskan diri sendiri. Ketika Anda mencapai usia tertentu, Anda akan menghadapi lebih banyak pilihan, tetapi tidak peduli apa yang Anda hilangkan, Anda tidak dapat menarik garis bawah menjadi manusia. Dalam menghadapi kepentingan, pertahankan konsep benar dan salah, minta sesuatu tapi jangan minta, lakukan sesuatu tapi jangan lakukan. Di antara sifat manusia, jagalah kebaikan di hatimu, jangan sakiti orang lain, dan jangan lepaskan prinsipmu. Dalam menghadapi yang lemah, jagalah didikan yang baik dan kehangatan, perlakukan orang lain sebagai manusia di atas orang lain, dan perlakukan diri Anda sebagai manusia di bawah orang lain. Terlepas dari segala sesuatu di dunia, selalu ada kerumitan. Meskipun orang-orang di dunia tidak hitam dan putih, setiap orang kurang lebih berwarna abu-abu. Tetapi hanya dengan berpegang teguh pada garis bawah dan menjalani umur panjang ini dengan hati nurani yang bersih, kita dapat hidup sesuai dengan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke, jadi tadi untuk kesimpulannya sudah jelas sekali ya. Kita itu harus tetap bersabar menunggu open mainnet ini ya. Walaupun belum secara penjelasan belum ada keterangan pasti terkait open mainnet ya, namun harusnya kita harus tetap bersabar dan ikuti prosesnya. Dan tentu tadi juga ada tambahan ya untuk penyemangat untuk Anda sahabat Pionas semua agar mengerti sebuah proses dalam proyek besar ini gitu ya. Kita itu harus tetap bersabar kalau kita ingin kaya. Oke, menjadi kaya itu mudah. Namun untuk sebelum menjadi kaya itu dikatakan mudah, bersabar itulah yang tentu sangatlah tidak mudah. Namun kalau kita berimpi-impian gitu ya, kita mempunyai mimpi maksudnya untuk menjadi kaya ke depan, ya kita harus melatih kesabaran kita di awal ini. Ya, dengan mengikuti suatu perusahaan atau proyek dengan sabar ya. Kalau kita sabar, maka di saat proyek yang kita ikuti itu sukses besar ke depan, kita pun juga akan merasakan kesuksesan besar itu pula. Seperti halnya kita mengikuti di Pi Network ini ya. Jadi dari situ pun saya sangat yakin bahwa kalian juga pasti memahaminya lah ya. Tidak perlu panjang lebar lagi. Dan saran saya, jaga Picoin Anda, tunggu open mainnet, itu hal yang lebih baik dalam solusi di fase mainnet tertutup ini. Karena makin banyak sekali oknum-oknum yang ingin mencuri koin Pi Anda. Memang secara terhormat ya, secara halus, namun maksud dan tujuan mereka yaitu ingin kaya sendiri ke depan dan ingin membiarkan Anda terus terpuruk di dalam kemiskinan, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Saya sebagai admin Yusuf Denata ya menghimbau demi kebaikan sesama Pioners ya. Itu kekayaan dan aset kalian, jaga baik-baik. Oke, untuk videonya saya cukupkan sampai di sini dulu dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.